batas bawah A, ya. Dan ini akan sama dengan R. Nah, bilangan R ini, ya, R yang di bawah ini merupakan representasi pada gambar untuk luas yang berada di bawah kurva, ya, luas atau area yang berada di bawah kurva fx ketika memang dibatasi oleh x yang sama dengan A sampai kepada x yang sama dengan B. Jadi apa yang Anda lihat, yang area R yang diarsir oleh berwarna merah jambu ini, ya, pink ini, ya, luasnya ini merupakan representasi dari hasil integral A sampai D dan SDS. Ya. Jadi saya rasa seperti ya, untuk representasi luas dalam integral. Ya. Mungkin Anda bisa mereview kembali atau mengingat kembali Riemann yang mungkin sudah Anda dapatkan. Ada Riemann kiri, ya. Riemann kiri. Ada Riemann kanan. Dan juga ada Riemann tengah. Jadi masing-masing ini dapat memberikan kita representasi lampiran integral. Ya. Nah, kita coba review untuk Riemann kiri dulu, ya. Kalau Riemann kiri, masing-masing dari Riemann, ya, sorry. Masing-masing dari Riemann ini kita menggunakan luas persegi panjang. Ya. Jadi luas persegi panjang ini kita akan terapkan pada Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Ya. Untuk Riemann kiri, luas persegi panjang yang akan menjadi hampir bagi integral fx, ya. Ini saya tambahkan itu kita menggunakan lebar sepanjang FA. Nanti luasnya adalah jadi luas yang akan menghampiri integral kita ini adalah yang saya kasih berwarna biru. Ya, kalau misalnya luas persegi panjang, mungkin saya rasa Anda sudah bisa, ya, luas persegi panjang kita pakai panjang kali lebar, ya. Riemann kiri itu kita pakai FA dikalikan dengan lebar selangnya. Ya, dalam hal ini lebar selang kita yang kita punya adalah dari A sampai B, artinya panjangnya adalah B dikurangi A. Ya. Ini pertama Riemann kiri. Ya. Kemudian untuk Riemann kanan, yang pakai warna yang lain, ya. Kalau kita pakai Riemann kanan, yang kita gunakan sebagai tinggi di sini adalah FB sekarang, ya. FB. Jadi FB kita tarik, ya. Sekarang kita tarik, dan ini luas yang berwarna hijau ini, ya. Luas area yang berwarna hijau, luas persegi panjang. Ya, yang berwarna hijau tadi itu adalah Riemann kanan. Ya. Riemann kanan. Jadi kalau kita pakai Riemann kanan, artinya untuk persegi panjang dari Riemann kanan itu memiliki panjangnya juga sama, ya, B dikurangi A. Tetapi lebarnya sekarang adalah kita pakai sebesar FB. Ya, ini panjangnya, lebarnya adalah FB. Ya, jadi Riemann kanan yang kita pakai adalah FB.
dikalikan dengan B dikurang A. Oke, kemudian yang ketiga, mungkin kita pakai remahan tengah ya, mungkin pakai warna merah ya sudah sih. Mungkin warna ini. Kalau remahan tengah ya, mungkin Anda bisa tebak ya, saya rasa, dan juga mungkin ada yang ingat ya. Untuk fungsi yang ini kita pakai rata dari A dan B ya. Jadi yang kita gunakan untuk remahan yang kita gunakan sebagai fungsi itu sekarang adalah rata dari A dan B ya. Artinya kita coba lihat untuk titik tengah dari A dan B itu kita bisa peroleh sebagai A ditambah B dibagi 2 ya. Jadi ada A, ada B, dan ada A ditambah B dibagi 2. Kita perhatikan untuk A ditambah B dibagi 2 itu titiknya adalah terhadap kurva atau fungsi ya, kurang lebih di sini ya, yang saya gambarkan warna kuning ini ya. Nah, ini baru kita tarik garis lurus atau garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X ya, kurang lebih seperti ini, sehingga sekarang lebar yang kita punya dari sumbu X ke garis berwarna kuning ini adalah F A ditambah B dibagi 2 ya. Jadi luas persegi panjang yang sekiranya menjadi hampiran bagi integral fx ya, itu adalah fa ditambah b dibagi 2 dikalikan dengan b dikurang. Jadi luas persegi panjang itu yang ini ya, yang itu berwarna kuning ya, dari yang di atas sampai ke bawah semuanya. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi ada area yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna biru ya, masing-masing merupakan representasi dari hampiran dengan menggunakan riman tengah, riman kanan, dan riman kiri ya. Jadi ada masing-masing. Oke, kalau dari gambar ini ya, dari gambar dengan kurva yang berwarna merah seperti ini, kira-kira yang mendekati area yang berwarna merah yang mana? Yang kuning, yang hijau, apa yang biru? Ada yang bisa bantu scan. Kira-kira luas area yang mana yang sekiranya mungkin menghampiri yang berwarna merah seperti itu. Yang hijau Pak. Yang hijau, oke ya. Dan saya mungkin saya juga setuju ya, gambar hijau ya. Mungkin kuning sedikit ya, tapi kuning itu juga memberikan area yang luar luar apa? Luar warna merah yang sangat besar juga di sini. Jadi saya rasa mungkin mendekati, tapi tidak sebanyak hijau saya. Sorry, tidak sedekat hijau ya. Tetapi bukan berarti ini ya, bukan berarti untuk semua fungsi jawabannya yang riman kanan itu ya, yang berwarna hijau ya. Bisa saja untuk suatu fungsi itu jawabannya mungkin riman kiri atau riman tengah bahkan ya. Itu tergantung dengan fungsinya seperti apa. Ya, jadi kebetulan saja mungkin bentuk kurva dari fungsi x seperti ini yang mengakibatkan kalau secara representasi mungkin yang berwarna hijau yang lebih dekat seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat mungkin representasinya berwarna hijau ya, dekat. Dan saya rasa ini paham semua ya, bisa mengikuti semua ya. Jadi ini hanya review kembali ya, riman kiri, riman kanan, dan riman
riman tengah. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan. Oh, berarti kalau misalnya hampiran atau bentuk seperti integral itu yang paling banyak menghampiri garis merah itu ya, Pak? Yang paling banyak menghampiri garis merah, betul. Ya. Ini mungkin agak berantakan ya, ini saya, gambar saya. Tapi kurang lebih seperti ini. Ya, kita coba lihat yang berwarna hijau, ya, yang berwarna hijau. Saya coba hapus dulu ya, mungkin ya, supaya bisa melihat perbedaannya. Kira-kira ya sebelum ke warna biru. Ya, kita coba lihat yang warna hijau dulu ya. Oke. Oke, kita lihat yang berwarna hijau. Di sini kalau misalnya kita membagi atau kita memberikan representasi hampiran dengan menggunakan riman ya, riman pasti bentuknya adalah persegi panjang ya, persegi panjang ya yang ditarik sejajar dengan sumbu x, di mana untuk titik mulai dari penarikan itu tergantung ya. Kalau riman kiri kita pakai yang A, kalau sorry pakai yang A ya, jadi FA ya maksudnya ya. Kalau yang kanan kita pakai yang FB, kalau yang riman tengah kita pakai yang tengah-tengah antara A dan B. Ya. Nah, kita coba lihat yang riman kanan yang warna hijau. Ya. Ada dua bagian di sini. Ada dua bagian. Yang pertama adalah yang area hijau yang memang benar-benar terdapat di dalam area merah. Ya, Anda bisa lihat ya, yang bagian ini. Ini sebenarnya yang berwarna merah yang memang benar-benar sorry, ini adalah yang warna hijau yang memang benar-benar area merah. Sedangkan area lain adalah warna hijau yang benar-benar berwarna putih, maksudnya di luar dari area merah. Ya. Yang ketiga adalah area yang sebenarnya bukan bagian dari hampiran riman, tetapi eh, adalah area yang benar-benar eh, area yang benar-benar areanya miliknya R gitu ya. Jadi ada tiga bagian. Ya. Yang pertama adalah miring diagonal seperti ini, ada yang seperti ini, dan juga yang seperti ini. Jadi ada yang area riman yang memang benar-benar area aslinya, area riman yang bukan aslinya, dan area asli yang bukan riman. Gitu ya. Jadi paham sampai sini ya? Ada tiga bagian jadi untuk setiap kali kita melakukan riman. Ya, baik riman kiri, riman kanan, maupun riman tengah. Ya, ada tiga bagian. Nah, untuk yang riman, untuk hampiran riman yang memang benar-benar merupakan bagian dari luas luas dari aslinya ya, luas dari aslinya itu R. Ya udah berarti kita nggak pandang lagi, kita nggak pandang lagi karena memang sebenarnya ya sudah termuat di dalam R. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah yang bagian area luar dari luas aslinya tetapi masih termuat di dalam persegi panjang, kita bandingkan dengan uh, yang di luar riman tetapi masih di dalam area area luas aslinya, gitu ya. Jadi sebenarnya saya coba pakai. Jadi sebenarnya area yang ini kira-kira bisa menutupi yang area yang ini nggak? Area yang ini. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan pendekatan tadi. Ya, apakah area yang berwarna putih ini kira-kira menutupi yang bagian merah ini nggak? Nah, kalau dari penglihatan kalian atau itu sekali kira-kira menutupi.
saling saling timpang timpang apa tumpang tindih gitu ya, antara yang sebenarnya yang berwarna putih itu tidak termasuk ke dalam luas aslinya, tetapi dimasukkan ke dalam uh, luas aslinya seperti itu. Ya. Dan kalau mungkin Anda lihat inklusinya gitu ya, yang berwarna biru seperti ini, ya, itu kita hanya menutupi sebagian saja mungkin ya, saya rasa ya, sebagian saja mungkin kurang lebih di bagian sini mungkin yang menutupi hanya sebagian sini saja gitu ya. Tapi artinya kita memberikan kita ya memberikan kita space yang masih masih belum ada gitu. Tapi inilah yang nanti disebut sebagai hampiran ya, tidak selalu eksak ya. Jadi bagian dari Riemann yang sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam luas aslinya itu kita coba masukkan ke dalam uh, luas aslinya atau area aslinya dalam bentuk yang seperti itu ya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu. Nah, bandingkan bandingkan kalau kita misalnya gunakan Riemann kiri misalnya ya. Riemann kiri mungkin saya hapus dulu. Kalau kita pakai Riemann kiri ya, artinya mulai dari A ya. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita pakai Riemann kiri, artinya semua area yang berada dalam Riemann itu tidak itu termuat di dalam area area aslinya ya. Jadi semua area yang di dalam Riemann kiri itu termuat di dalam aslinya, tidak ada yang berada di sisa gitu ya, sisa yang berada di luar Riemann gitu ya. Jadi sebenarnya angka yang ini itu kalau kita bandingkan dengan angka yang aslinya gitu ya, yang luas aslinya itu ya, yang di bawah kurva merah tadi, kalau kita bandingkan akan jauh nantinya ya. Kalau yang tadi mungkin sisanya cuma segini tadi ya, yang Riemann Riemann kanan tadi ya, sisanya cuma segini. Sedangkan kalau Riemann kiri ya, sisanya itu ya segini, banyak sekali sisanya ya. Jadi kalau misalnya secara secara deskripsi ya dari integral untuk kurva yang khusus seperti ini ya, Riemann kanan lebih baik daripada Riemann kiri ya. Nah coba kita ke Riemann tengah sekarang. Oke, sampai di perbandingan Riemann kiri Riemann kanan ada yang menanyakan nggak? Jadi hanya membandingkan sisanya saja gitu ya, yang warna hijau hanya sebagian tadi, sedangkan yang Riemann kiri itu masih banyak sisanya ya, yang berwarna merah ya. Ada yang menanyakan? Dari saya cukup Pak, terima kasih. Oh, oke ya. Uh, kita coba lihat mungkin ya, kita coba lihat sekilas untuk yang Riemann tengah ya. Mau kita lihat sisa yang warna putih seperti apa, yang warna merah seperti apa. Riemann tengah itu kita coba lihat di sini mungkin. Ini adalah A ditambah B dibagi 2. Yang kemudian kita tarik, ya kurang lebih di sini ya. Tadi mungkin agak kurang ke kanan dikit ya. Ini adalah FA ditambah B dibagi 2 ya. Kemudian tadi kita coba tarik garis tadi ya. Nah ya, oke, jadi luas persegi panjang yang seperti ini yang akan kita hitung ya. Kita coba tarik misalnya seperti ini. Oke. Nah, sama seperti tadi, artinya ada 3 area.
Ya, 3 area yang mau kita coba yang mau kita coba tinjau di sini. Kita lihat. Yang pertama adalah area yang memang irisannya ya antara Riemann sudut panjangnya dengan memang area aslinya. Jadi, Anda bisa lihat yang saya batasi berwarna biru ini adalah irisannya gitu. Jadi semua yang emang area irisannya itu ya di sini itu adalah tidak hanya termuat dalam area aslinya tetapi juga Riemann. Ya. Sedangkan sisanya ya ada yang warna putih ya warna putih itu adalah yang di luar area tapi masuk ke dalam Riemann. Dan ada area sisa kecil ini ya, mungkin kecil seperti ini begitu. Ya, ini adalah area yang asli tapi berada di luar Riemann. Nah, area yang seperti ini mau kita bandingkan ya antara yang putih dengan yang biru seperti ini. Kalau kita berikan mungkin dalam bentuk galat ya pengurangan antara yang putih dengan yang warna biru itu hasilnya masih besar sekali ya masih besar sekali dibandingkan dengan yang Riemann kanan ya akan memberikan sisa yang lebih besar ya mungkin nggak sebesar yang Riemann kiri tadi ya tetapi ya besar lah dibandingkan dengan kanan besarnya mungkin kita belum tahu ya nah, mungkin bisa gunakan intuisinya aja ya. Oke kira-kira ada pertanyaan lain terkait review ini masih review ya saya rasa sudah pernah dapatkan di tes ada yang menanyakan. Oke kalau tidak ada sebentar ya. Suara saya terdengar ya. Oke, kita lanjut. Suara terdengar ya suara saya? Terdengar. Oke, kita lanjut ya. Uh, Konsep Riemann ini ya, yang mau kita coba expand ke dalam bentuk uh, subselang ya. Jadi intinya subselang artinya kita masih membahas untuk integral Riemann yang sebenarnya berada pada satu selang saja yaitu A dan B. Ya. Kalau misalnya Anda ingat lagi, kita bisa membagi selang ini menjadi beberapa subselang. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Ya. A yang sama dengan A yang kita bagi A dan B yang kita bagi dalam 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Ada 6 subselang. Ya. Nah, ini mungkin pembagiannya masih belum teratur ya, artinya mungkin ya X1, X2, X3-nya bisa sembarang saja gitu pemilihannya. Asal memang pemilihannya tentunya seperti ini ya. X0 kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari X3, X4, X5, dan X6. Ya. Jadi masing-masing ada 6 subselang ya, yaitu subselang X0, X1, subselang X1, X2, seterusnya sampai subselang X5 dan X6. Nah, baru dari masing-masing subselang tadi, kita akan pilih titik di antara subselang tersebut yang mau kita jadikan sebagai apa? Sebagai lebar dari persegi panjangnya. Ya. Konsepnya sama seperti yang Riemann biasa tadi ya. Cuma satu persegi panjang saja ya. Kita pilih
satu titik ya di antara satu silang yang bisa dijadikan sebagai lebar persegi panjang. Kalau misalnya Riemann kiri berarti kita pilih FA. Kalau Riemann kanan kita pilih FB. Dan kalau Riemann tengah kita pakai FA plus B. Jadi makanya Anda bisa lihat sebenarnya perbedaan dari rangkaian polos ini ya hanya ini saja. FA, FB, dan FA plus B dibagi dua. Ya. Sisanya sama. Panjang dari persegi panjangnya sama, D min A. Ya. Nah ini mau kita bawa untuk yang komposit ya ini banyak. Dari subselang X0, X1 kita pilih misalnya titik ini gitu ya. Titik ini misalnya X0 aksen. X0 aksen kita cari nilai F-nya ya, yaitu adalah F X0 aksen. Ya, jadi Fx0 aksen ini yang mau kita kalikan terhadap lebar dari subselangnya, ya, menghasilkan luas A1. Ya, misalnya untuk yang subselang X1, X2, kita pilih titik yang berwarna ungu ini ya, misalnya X1 aksen, kita cari nilai fungsi dari X1 aksen, ya, yaitu Fx1 aksen. Kemudian Fx1 aksen ini kita kalikan dengan lebar selangnya. Ya, jadi luas persegi panjangnya adalah Fx1 aksen dikalikan dengan lebar selangnya yaitu X2 dikurang X1 ya, sama seperti konsep ya slide sebelumnya. Luasnya adalah A2. Ya. Begitu seterusnya sampai kepada subselang X5, X6. Kita pilih titik ya, misalnya titik ungu ini adalah X5 aksen ya. X5 aksen ini kita pilih kita tentukan nilai fungsinya ya, yaitu f x5 aksen. Kemudian kita kalikan dengan lebar selang yaitu x6 min x5. Ya, itu adalah hasilnya A6 tadi ya. Jadi hampiran kita sekarang adalah luas A1 ditambah luas A2 sampai kepada luas A6 ya. Artinya masing-masing ada panjang dari persegi panjang ya, panjang dari Riemann-nya yang A1, panjang dari Riemann yang untuk A2, A3 sampai A6, di mana lebarnya masing-masing ada gitu ya. Dan ini berbeda ya, ini berbeda. X1, X0, ini hanya contoh saja, contoh penggunaan Riemann secara komposit. Ya. Nah, tetapi supaya memang lebih memudahkan kita dalam komputasi gitu ya, dalam komputasi biasanya bukan biasanya tapi memang sudah ditentukan gitu ya bahwa lebar lebar subselang ya, untuk masing-masing A1, A2 sampai A6 ini harus sama ya. Jadi panjang ini ya, panjang lebar subselang yang ini harus sama dengan lebar subselang yang ini, harus sama dengan lebar subselang yang ini, dan seterusnya ya. Seterusnya sampai kepada yang A6 ya. Kalau misalnya Anda lihat kan ini kan kalau yang biasa kan ini A6 ini ya lebar selangnya sepertinya lebih kecil dibandingkan dengan yang A4 ya. Jadi untuk memudahkan penghitungan komputasi kita bikin pembagian selang antara A dan B itu yang mengakibatkan lebar dari subselangnya itu sama. Nah, kita coba balik ke contoh yang tadi ya. Ini, kalau misalnya saya gambarkan di sini sudah ada di sini. Kita coba ke gambar yang tadi ya, maksudnya pembagian subselang yang sama ya. Oh, ini nggak bisa saya hapus, nggak bisa. Oke, maksudnya pembagian subselang mungkin saya gambarkan ulang saja ya. Oke, mungkin tidak persis sama ya, nanti kita coba di sini A, di sini B. Mungkin kita bagi supaya lebih mudah bagi 3 saja ya. Bagi 4 aja, bagi 4. 4, kita bagi rata dulu untuk bagi 2, kita bagi rata untuk bagi 4, dan bagi rata untuk A1. Oke. Ini X0 ya, A sama dengan X0, B akan sama dengan
banyaknya selang X4. Ini X1, X2, X3, X4. Jadi sebenarnya pembagian selang menjadi subselang untuk dari A ke B sampai ke banyaknya selang itu harus memenuhi X1 dikurang X0 sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan titik-titik sama dengan X4 dikurangi X3. Ya. Ini kalau misalnya saya tuliskan sebagai K. Nah, kira-kira besaran K ini seperti apa? Ada yang bisa kasih ide nggak? Berapa nilai K? Kalau misalnya semua ini nilainya sama, ya. X1 dikurang A, X2 dikurang X1 sampai B dikurang X3. Berapa nilai? Ini saya mungkin tuliskan K ya. Ini K, ini K, ini K, ini K. Berapa nilai K? Ada yang bisa kasih solusi? Berapa hari? Oke, mungkin lebih ke angka aja kali ya. Contohnya ya. Contohnya lebih ke angka. Misalnya kurang lebih seperti ini deh. Ya, misalnya saya punya selang 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4. Saya bagi selang 0 sampai 4 ini menjadi 4 selang. Ya, di mana panjang ini ya, ini panjangnya H, panjangnya H, ini H, ini H. Sama semua ya. Nah, kira-kira nilai H berapa? Ada yang bisa jawab? Satu. Satu. Ya, oke. H sama dengan satu ya. Oke. Mungkin langsung saja ya. Mungkin. Oke, H sama dengan satu itu kita bisa peroleh dari sebenarnya didapat dari B dikurangi A dibagi dengan banyaknya subselang yang kita bagi ya. Jadi B dikurangi A dibagi dengan N. Ya, di mana N itu menyatakan banyaknya subselang. Ya. Jadi B itu adalah batas atas, A itu adalah batas bawah, dan N adalah banyaknya subselang. Jadi kalau misalnya di sini ditaruh mungkin bukan 4 ya, tapi mungkin 6 misalnya. Ya, kita bisa pakai saja ya. B-nya 6, A-nya 0, kemudian banyaknya banyaknya subselang adalah 4. Jadi lebar subselang kita haruslah 6 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 1,5. Jadi H ini sama dengan 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ya. Sehingga kalau misalnya hanya 1,5 ya, kita punya X0-nya kan 0 ya, karena sama dengan A tadi, X1-nya akan sama dengan 1,5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4,5, dan X4 akan sama dengan 6. Seperti itu. Ya. Jadi ini kita menggunakan lebar selang kalau misalnya semua lebar pada subselangnya sama-sama. Ya, sama-sama B min A dibagi dengan seperti itu. Baru kita bisa pakai ya integral Riemann tadi untuk masing-masing tergantung mau pakai Riemann kiri. Kalau Riemann kiri berarti kita pakai
yang X0 aja, yang bagian kiri ya, X0, X1, X2, X3, X4 sampai X5. Kalau kita pakai Riemann kanan berarti kita pakai mulai dari X1, X2, X3 sampai X6. Ya, mungkin saya gambarkan di sini ya. Kalau kita pakai Riemann kiri, itu kita pakai yang ini. Ya, jadi semua luas yang saya gambarkan seperti ini ya, luas persegi panjangnya, dihitung jumlahnya baru akan menjadi hampiran Riemann kiri. Sedangkan kalau Riemann kanan ini mungkin saya pakai warna yang berbeda ya, ini warna biru. Sedangkan kalau Riemann kanan berarti kita pakai yang ini ya. Satu, dua, tiga, dan ya. Jadi yang merah itu adalah Riemann kiri, yang biru adalah Riemann kanan. Ya. Kalau misalnya mau pakai Riemann tengah, boleh juga. Tapi kalau Riemann tengah kita bisa lihat mungkin yang di sini. Kalau Riemann tengah berarti mungkin di sini. Ya. Riemann tengah, mungkin agak ke atas sedikit. Dan Riemann. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yang merah itu Riemann kiri, yang biru itu Riemann kanan, yang hijau adalah Riemann tengah, kemudian disesuaikan dengan warna ya. Kiri itu yang warna merah, kemudian yang satunya adalah yang kanan. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Dan kita di sini mengasumsikan bahwa semua lebarnya itu sama untuk setiap subselang. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya belum ada ya. Kurang lebih integral Riemann seperti itu ya. Kita memanfaatkan lebar selang, kemudian titik asal yang akan dijadikan sebagai panjang dari masing-masing partisi untuk persegi panjang. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke aturan trapezoid. Ya. Kalau aturan trapezoid, di sini kita menggunakan kedua titik ya, kedua titik A sama dengan X0, B sama dengan X1. Kemudian kita tarik garis lurus antara FA atau Fx0 dan FB atau sorry, FB atau Fx0. Kita tarik garis lurus ya. Jadi mohon perhatikan yang kurva aslinya itu adalah yang warna biru. Sedangkan yang kita ingin tarik garis antara FA dan FB itu adalah yang warna hitam. Ya. Jadi Anda bisa lihat sebenarnya di sini adalah trapesium ya, dari A ke FA,
FA ke FB dan FB ke B. Ya, Anda bisa lihat trapesium ya di sini ya. Tinggal dibalikkan saja. Ya. Dan inilah yang akan luas yang trapesium ini ya, yang sekiranya akan menjadi hampir bagi luas area yang sebenarnya ya. Kalau area sebenarnya kan berarti biru ya, berarti ada space warna kosong, warna putih. Nah, berarti yang berwarna biru muda ini ya, yang menjadi luas area hampiran bagi luas FX ya. Nah, kira-kira luas trapesium dapat ya? Sudah pernah, sudah tahu ya luas trapesium apa? Kalau luas trapesium? Ya, luas trapesium ini ya, setengah dikalikan tinggi ya. Kalau tinggi ini berarti dalam hal ini. Ya, betul ya. Sisi sejajar ya, jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi dua. Sisi sejajarnya adalah yang ini dan yang ini. Ya, jadi sisi sejajarnya adalah yang FA dan yang FB. Ya. Ini FA dan ini FB. Ya, ini adalah sisi sejajar. Sedangkan yang bertindak sebagai tinggi sekarang adalah lebar selang. Ya, lebar selangnya adalah B dikurang. Jadi kayak dibalik gitu ya. Dibalik. Ya. Jadi sisi sejajarnya adalah FA dan FB, kemudian tingginya adalah B beta. Ya, atau mungkin sama dengan H ya. Artinya hampiran dari integral fx untuk dari A ke B ya, itu adalah H, yaitu adalah B min A atau X1 dikurang X0 ya, X1 dikurang X0 dikalikan fx1 ya, fx1 berarti FB ditambah fx0 yaitu FA, kemudian dibagi dengan 2 ya. Jadi ini fungsi positif untuk selanjutnya ya. Kemudian ya kurang lebih seperti ini luas. Ya. Nah ini coba Anda bandingkan dengan Riemann tadi. Riemann tadi kan kalau misalnya kita lihat untuk yang Riemann kiri berarti kita pakai yang ini ya, Riemann kiri ya. Ini adalah Riemann kiri. Ya. Yang berada di bawah ini.
pembagiannya ya, antara yang kuning itu adalah Riemann kiri, merah adalah Riemann kanan, dan yang terakhir adalah trapesium, warna biru muda ini. Saya rasa masih bisa mengikuti ya. Jadi yang FAFB itu adalah sisi sejajar, kemudian B min A-nya adalah dianggap sebagai tinggi atau lebar selang. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada kita ke contoh. Nah, di sini kita ada contoh, kebetulan ini polinom ya, misalnya ya. Kita ingin menggunakan hampiran trapezoid untuk mendapatkan hampiran integral tentu untuk fungsi fx sama dengan 0,2 sampai pada 400x pangkat 5. Jadi integral dari fx untuk batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 0,8. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa nilai eksak integralnya ya, karena ini masih polinom, saya rasa integralnya cukup mudah teman-teman. Dan diberikan bahwa nilai eksak integral ini adalah 1,64 seterusnya. Ya. Kemudian F0 sama dengan 0,2 dan F0,8 sama dengan 0,2. Ya. Nah, dengan menggunakan trapezoid artinya kita akan memberikan luas trapesium, ya, luas trapesium, di mana alasnya ya, alas yang sejajar itu adalah F0 dan F0,8. Kemudian yang menjadi tinggi di sini adalah B min A, ya, karena B-nya 0,8 dan A-nya adalah 0, artinya lebar selang kita adalah cukup sampai pada 0,8. Ya. Artinya ini akan sama dengan B min A dibagi 2 ya. B min A-nya adalah lebar selang yang kita ubah menjadi tinggi ya, tinggi dari trapesium. Kemudian ini adalah FA ditambah FB yang merupakan kedua sisi sejajar. Ya. B min A tadi adalah B-nya 0,8, A-nya 0, berarti B min A-nya adalah 0,8. Kita bagi dengan 2 akan menjadi 0,4. Ya. Sedangkan FA dan FB masing-masing sudah dihitung ya. 0,2 dan 0,232. Berarti kurang lebih akan kita jumlahkan menjadi 0,432. Ini kira-kira mungkin ada yang bisa bantu saya berapanya sih? Pakai kalkulator mungkin. 0,1728 Pak. 0,1728. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti ini nilai hampiran kita. Dan ternyata kalau misalnya kita bandingkan dengan nilai eksak ini sangat jauh sekali, 1,6 mungkin galatnya ya, galatnya mungkin 1,6 4,5 dikurangi dengan 0,1728. Ya, saya rasa mungkin galatnya masih berkisar di antara 1,5-an ya. 1,5, sorry, 1,4 ya. 1,4 berapa gitu. Dan ini mungkin galatnya cukup tinggi. Artinya tidak selamanya hampiran trapezoid itu efektif ya. Terutama mungkin kalau kita melihat bahwa memang masing-masing dari tingginya kan, masing-masing dari sisi sejajarnya kan berbeda ya. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan dari sebelumnya saja, kalau misalnya kita menggunakan Riemann yang kiri atau yang kanan, ya, bisa saja terjadi seperti ini. Artinya masih banyak sisanya gitu ya, masih banyak sisanya kalau dibandingkan dengan integral Riemann atau integral trapezoid. Ya, seperti yang tadi ya, banyak sisanya tadi ya, yang bagian atas kalau misalnya kita pakai Riemann.
Riemann ciri. Dari contoh, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada ya. Metode trapezoid ini bisa kita terapkan untuk yang komposit, sama seperti yang kita lihat untuk Riemann tadi atau perskipan tadi. Untuk yang perskipan tadi atau Riemann, kita kan tadi mulainya dari satu selang aja gitu ya, atau satu persegi panjang. Jadi kita expand menjadi banyak persegi panjang tergantung dengan banyaknya subselang yang mau kita gunakan. Ya. Nah, di trapezoid juga sama. Ya. Di trapezoid kita coba bagi dari A dan B yang ya satu selang gitu ya, A sampai B. Kemudian satu selang A dan B ini kita bagi menjadi N subselang. Ya, menjadi N subselang. Ya. Kalau kita bagi menjadi N subselang, di mana lebar dari masing-masing subselangnya itu sama, artinya seperti yang tadi ya, H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Nah, kalau ada pertanyaan kan di sini? Saya selanjutnya. Sampai lebar selang ya, A sama dengan B dikurang A dibagi N, artinya lebar selang untuk masing-masing subselang nanti akan sama. Nah, kemudian konsepnya di sini adalah ketika kita sudah membagi menjadi beberapa subselang, kita tarik dari FA ke fx1, fx1 ke fx2, fx2 ke fx3, seterusnya sampai fxn-1 sampai fxn. Ya, kita tarik garis lurus. Ya. Karena kemudian di sini kita bisa memecah integral dari A sampai B untuk fx itu menjadi integral A sampai x1, integral x1, x2, seterusnya sampai penjumlahannya untuk integral xn1 sampai B. Ya. Artinya kita bisa pecah menjadi bentuk komposit dan masing-masing bentuk subselang ini kita akan tinjau sebagai luas trapesium. Ya, luas trapesium artinya di sini yang bertindak sebagai tinggi sekarang untuk masing-masing trapesium ya adalah H. Semuanya sama di sini H. Ya. Namun untuk masing-masing subselang nanti akan berbeda sisi sejajarnya. Ya, dimulai dari yang ini. Ini adalah sisi sejajarnya adalah FA. Kemudian ini adalah Fx, Fx1. Ya. Fa atau enggak kalau enggak Fx0. Ya. Jadi Fx0 ditambah Fx1. Seterusnya sampai kepada trapesium yang terakhir, yaitu Fxn-1 ditambah Fxn. Ya. Kalau kita melihat seperti ini dibagi dua ya, dikalikan dengan lebar dari subselang. Ya. Jadi ini semua sama, hanya adalah subselang, lebar subselang, kemudian dikali jumlah sisi sejajarnya dibagi dengan berlima. Ya. Kalau misalnya saya jumlahkan ini semua atau kita faktorkan, ya, nilai hanya akan sama. Ya. Jadi kita akan tuliskan fx0 ditambah x1 dibagi 2 ditambah itu. Sorry, satu ya. Fx0 ditambah fx1. Kemudian ditambah fx1 ditambah fx2 dibagi
dibagi 2. Seterusnya sampai kepada f x n min 1 ditambah f x n yang dibagi dengan. Nah, Anda bisa lihat ini bahwa kemunculan dari fx1 akan sebanyak 2 kali. Ya. Begitu juga dengan fx2, fx3 sampai kepada fxn-1 akan muncul sebanyak 2 kali. Tetapi fx0 dan fxn itu akan muncul sebanyak sekali saja. Ya. Jadi luas hampiran kita sekarang ini akan berubah menjadi H per 2. Ya, ini karena 2-nya mungkin bisa ditaruh di depan langsung semuanya. Ya. Kita kalikan dengan fx0 ditambah 2 fx1 2 fx2 seterusnya sampai 2 fxn1 ditambah f fxn. Jadi yang koefisiennya satu cuma fx0 dan fxn, sementara yang lainnya koefisiennya adalah 2. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Masih bisa dipahami semuanya? Gimana? Bisa dilanjut ya? Masih bisa mengikuti semuanya? Bisa, Pak. Oke. Oke, berarti kita coba ke contoh bagian ini. Masih sama saya rasa ya. Gunakan hampiran trapezoid untuk mendapatkan hampiran integral. Ini mungkin boleh. Hampiran integral dengan n sama dengan 2, artinya banyaknya subselang di sini ada sebanyak 2. Ya, untuk fungsi yang sama seperti yang tadi, kemudian masih sama ya, batas bawahnya 0, batas atasnya 0,8, kemudian F0 sama dengan 0,2 dan 0,8 sama dengan 0,23. Ya. Artinya di sini yang kita butuhkan karena ini ada 2 subselang, ya, yang kita butuhkan adalah fx0, fx1, dan fx2. Oke. Ya. Jadi di sini fx0, fx1, fx2. Kalau x0 kan sudah ya, f0 ya. Kemudian fx2 adalah 0,232. Jadi di sini mungkin fx1 yang ya. Untuk mendapatkan x1 berarti kita harus menentukan lebar subselangnya dulu ya.
lebar subselang bisa kita pakai H sama dengan B-nya adalah 0,8 dikurangi A-nya adalah 0 dibagi dengan jumlah subselangnya, yaitu sama dengan 2. Ya, sama dengan 0. Artinya, X1 nanti akan sama dengan X0 ditambah. Ya, karena H adalah X1 dikurangi X0. Jadi, kita dapatkan 0 ditambah 0,4-nya itu sama dengan 0. Artinya kita akan menghitung F X sama dengan 0, mungkin ada yang bisa bantu? Ya mungkin cukup panjang ya, tapi mungkin cukup sampai 3 angka di belakang koma. Kalau misalnya ada yang membantu saya, berapa hasilnya F 0,4? Ya, mungkin saya tunggu 1 menit. Kalau saya dapat hasilnya 2,456. 2,45. Iya. Ya, oke. Kita coba pakai ini dulu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang lain yang mungkin langsung juga gitu ya. F 0,4 ya, artinya semua X di sini digantikan dengan 0,4. Kalau misalnya ada isi mungkin ya, langsung interupsi saja. Ya, tapi kita coba pakai yang ini dulu. Ya, artinya kalau kita menggunakan trapesium komposit ya tadi ya, multiple trapezoid, kita akan menggunakan I itu akan menjadi hampiran bagi lebar selang kita adalah 0,4 sekarang. Jadi lebar selang kita adalah 0,4. Jadi H yang di sini adalah B min A dibagi dengan N. Ya. Dan B min A dibagi N kita tadi adalah 0,4 sekarang. Ya, bukan lagi 0,8. Ya, jadi di sini kita pakai 0,4. Kemudian kita bagi dengan 2. Ya, karena setengahnya itu setengah yang ada di sini ya kita keluarkan. Ya, atau mungkin kita lihat di sini aja ya. H dibagi dengan 2 ya. Setengahnya ini kita keluarkan ke kiri. Di H dibagi 0,4 dibagi dengan 2. Kemudian ini adalah H0 di sini. Ini adalah F0 ya karena Fx0 ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali F 0,4 ditambah dengan F 0,8. Mungkin ya sudah mulai pojok ya tulisannya ya. Jadi kita akan pakai 0,4 dibagi 2 adalah 0,2. Kemudian F0 kita adalah 0,2 atau 0,2 ditambah 2 kali F 0,4 ini berapa ya? 2, 1, 9, 4. Oke, ditambah dengan F 0,8 itu adalah 0,23. Ya, ini akan sama dengan 0,2 dikalikan dengan berapa?
4, 4, 3, 5. Ini akan sama dengan sisi kalkulator sendiri ya. 5344 dikali dengan 1,0688. Ya. Nah, ini jadi akan lebih dekat ya kalau misalnya saya bandingkan dengan eksaknya. Itu adalah eksaknya itu adalah 1,6405 ya. Mungkin galatnya sekarang menjadi 0,6, lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita punya trapezoid biasa yang kita tanpa bagi selang. Jadi selangnya hanya satu ya kalau yang di sebelumnya, dan memberikan kita galat sebesar 1,5. Sedangkan yang ini memberikan kita galat hanya 0,6 saja. Jadi dengan membagi selang menjadi beberapa subselang akan memberikan kita hampiran luas trapezoid yang lebih akurat ya dibandingkan dengan yang tidak dibuat. Oke, kurang lebih seperti itu contohnya. Jadi mungkin silakan di cross check ini berapa benar gitu ya. Kemudian dihitung kembali ya. Secara saya bisa dijadikan sebagai data yang mandiri. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan begitu kembali untuk trapesium dan juga komposit ya ini ya. Jadi mungkin bisa jadi latihan juga untuk n-nya tidak sama dengan 2 ya, mungkin sama dengan 3, n sama dengan 4, seterusnya. Ya, mungkin n dibagi menjadi 10 gitu atau berapa. Bisa dilakukan latihan mandiri. Atau, kalau 10 saya rasa terlalu banyak ya. Dan ini mungkin bisa, kalau misalnya banyak, artinya Anda bisa melakukan coding ya, maksudnya dengan menggunakan bantuan komputasi untuk n yang lebih tinggi lagi ya kemudian seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada kita bisa lanjut ke aturan Simpson di sini. Nah, Anda ingat sebelumnya kalau kita berbicara mengenai aturan trapezoid dan aturan Riemann ya, aturan Riemann yang kita pilih sebenarnya titik ujungnya gitu ya, selalu titik ujung. Ya, titik ujung. Baik yang setelah memang sebelum dilakukan pembagian subselang maupun setelah. Ya. Nah, di sini ada beberapa cara selain dengan titik sudutnya ujung-ujung tadi ya, yang ujung-ujung tadi, yang A dan B ini, kita bisa mengambil beberapa titik yang akan kita jadikan sebagai fungsi hampiran kita. Ya. Jadi untuk aturan Simpson ini memanfaatkan interpolasi polinom orde kedua. Ya, Anda masih ingat ya interpolasi polinom di minggu ke-9. Ya, jadi itu ada interpolasi polinom dan di sini kita menggunakan interpolasi Lagrange. Ya.
Kemudian hasil dari interpolasi Lagrange ini diintegralkan. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara untuk interpolasi polinom order 2, artinya kita akan mengambil sebanyak 3 titik. Ya. 3 titik ini yang akan kita pilih adalah titik X0 ya, atau X0 sama dengan A, kemudian X1 yang merupakan titik tengahnya ya, A ditambah B dibagi 2, dan X2 yang sama dengan B. Jadi yang X0 sama dengan A, X1 sama dengan A plus B per 2, dan X2 sama dengan B ini yang akan Anda lakukan interpolasi polinom order 2. Ya. Jadi nanti akan mendapatkan P2X. Ya. Dan kemudian P2X ini yang nantinya akan diintegralkan. Ya. Hasilnya adalah yang berwarna hitam ini, berwarna hitam, dan yang berwarna hitam ini adalah kurva polinom berderajat 2. Ya, kurva polinom berderajat 2 yang merupakan hasil interpolasi Lagrange P2X. Ya, jadi nanti hasil pengintegralannya mungkin ada sedikit manipulasi aljabar di situ ya, yang ketika nanti disederhanakan akan memberikan hasil seperti ini. Ya, memberikan hasil seperti ini. Ya, jadi fx0 ditambah 4 fx1 dan ditambah fx2. Masing-masing sudah ada. X0-nya sama dengan A, X1 sama dengan A ditambah dibagi 2, dan X2 sama dengan Nah, di sini hanya ya, di sini ada H. H itu adalah lebar subselang. Jadi lebar subselang itu adalah yang ini. Ya, ini adalah H sama dengan B min A dibagi 2. Jadi mohon diperhatikan ya. H yang dipakai adalah subselang. Bukan yang ini. Ya, bukan yang selang aslinya. Ya, kalau selang aslinya kan B min A. Tapi di sini H yang dipakai adalah lebar subselang. Jadi luas daerah yang berwarna hijau yang nanti akan menghampiri luas kurva di warna biru yang akan menghampiri luas area yang di bawah kurva biru itu akan sama dengan ini. 3 fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx3. Ya. Untuk penjabarannya, kalau misalnya mungkin yang tertarik, ini ada di buku utama kita ya, silakan dibaca ya, dari integral dari A sampai B untuk polinom hasil interpolasi. Ya, jadi kalau misalnya kita integralkan ya, P2X ini hasilnya adalah yang berikut. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini aturan Simpson atau nanti disebut juga sinusan 1/3. Ya, sepertiga karena menggunakan koefisien sepertiga. 1/3 dikalikan dengan H. Nanti ada juga aturan Simpson 3/8 ya. 3/8 karena menggunakan koefisien 3/8. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan atau mungkin saya kecepatan? Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan dulu saja.
Ini adalah aturan Simpson sepertiga, jadi bisa diingat mungkin ya. Aturan Simpson sepertiga itu adalah pemanfaatan interpolasi polinom orde kedua. Bisa menggunakan interpolasi Lagrange ya, kita mendapatkan P2X, baru kita bisa mengintegralkan. Nah, kalau kita bawa ini ke dalam Simpson untuk komposit ya, artinya di sini kita akan membagi selangnya menjadi beberapa subselang. Ya, perhatikan ya, di sini selang yang dibutuhkan untuk satu kali aturan Simpson itu adalah dua ya di sini ya, x0 sampai x1 dan x1 sampai x2 ya. Ingat bagian belakangnya adalah x2 indeksnya genap ya. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan penggunaan Simpson secara komposit ya, pembagian kita harus pas ya, x0 x1 x2 x2 x3 x4 seterusnya sampai x6 x7 x8. Artinya kalau kita ingin menggunakan Simpson composite atau multiple Simpson, bilangan n harus merupakan bilangan genap ya. Kalau bukan bilangan genap artinya ada satu subselang yang nantinya tidak bisa digunakan dalam Simpson seperti ini ya. Jadi n harus merupakan bilangan genap ya. Untuk multiple Simpson ini ya, ini akan kita kenakan Simpson ya, subselang yang ini, kemudian subselang yang ini kita kenakan Simpson, kemudian subselang yang ini dan yang ini ya. Semuanya akan dikenakan aturan Simpson ya. Jadi x0 sampai x2 hampiran Simpsonnya seperti apa ya, x2 sampai x4 aturan Simpsonnya seperti apa, x4 sampai x6, kemudian x6 sampai x8. Oke. Kemudian di sini lebar selang untuk setiap selang yang sama ya, subselang yang sama itu tetap sama ya, b min a dibagi dengan n ya. Nah ini berarti ya untuk pembagian dengan penjumlahannya ya, ini adalah Simpson yang pertama untuk x0 sampai x2, seterusnya sampai kepada yang belakang ini adalah miliknya Simpson untuk subselang yang terakhir ya. Jadi fxn min 2 ditambah 4 fxn min 1 ditambah dengan fx ya. Jadi kalau kita gabung h per 3 di sini kita gabung, dan h-nya ini adalah b min a per n tadi ya. Jadi h-nya itu adalah b min a per n. Kemudian nih kalau misalnya kita gabung akan menjadi fx0 dan fxn-nya koefisien tetap sama dengan 1 ya. Kemudian x1, x3 sampai xn-1 ya, yang indeksnya ganjil itu akan memiliki koefisien 4. Sementara untuk x2, x4, x5 sampai xn2 itu memiliki koefisien sebesar 2. Ya. Jadi yang x1 itu ganjil, yang ganjil itu koefisien 4 dan yang genap itu koefisiennya 2. Sampai di sini saya kecepatan nggak? Atau mungkin ada yang ingin tanyakan? Jadi masing-masing subselang kita kenakan Simpson ya. Simpson, 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 dan Simpson. Ada yang tanyakan sampai di sini?
Jadi kurang lebih seperti itu ya, ekspansi dari aturan Simpson yang hanya satu selang ya, satu selang yang sebenarnya nanti akan dibagi menjadi dua subselang. Kemudian untuk selang A dan B ya, untuk tipe Simpson atau Simpson opposite itu akan kita bagi menjadi n subselang, di mana n haruslah merupakan bilangan yang genap. Oke, kurang lebih ini adalah latihannya ya. Latihannya kita bisa gunakan soal yang sama. Di sini kita menggunakan untuk n sama dengan 2. Artinya kalau untuk n sama dengan 2 itu cukup yang seperti tadi, yang ini saja. N sama dengan 2. Jadi kita menggunakan x0 untuk yang n sama dengan 2 ya. x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,4, dan x2 sama dengan 0,8. Kemudian kalau misalnya untuk n sama dengan 4, ya, artinya kita menggunakan x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,2, x2 sama dengan 0,4, x3 sama dengan 0,6, dan x4 sama dengan 0,8. Ya. 0,2 ini dapatnya dari yang tadi ya, A sama dengan B min A dibagi dengan N. Karena N-nya sama dengan 4, artinya B 0,8, A-nya 0, berarti 0,8 dibagi 4. Ya, sedangkan untuk yang ini 0,8 dikurang 0 dibagi dengan 2. Ya, 0,4. Jadi silakan gunakan formula yang ada pada Simpson biasa, dan kemudian Simpson yang jadi silakan dijadikan latihan mandiri saja ya, bagi Anda seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, tadi ada Simpson sepertiga dan ada Simpson 3/8. Simpson 3/8 ini kita dapatkan untuk integral ya, hampiran dari integral yang kita menggunakan fungsi hasil dari interpolasi Lagrange yang menggunakan 4 titik. Ya, kalau kita gunakan 4 titik artinya polinom Lagrange kita akan berorder 3. Ya, kalau tadi kan untuk 3 titik kita pakai polinom order kedua. Ya, kalau ini kita menggunakan 4 titik, kita akan menggunakan polinom Lagrange berorder ketiga. Jadi yang tadi ini adalah kita menggunakan 3 titik. Artinya ini menggunakan Simpson 1/3. Sementara yang ini kita menggunakan interpolasi Lagrange untuk 4 titik. Ini adalah Simpson 3/8. Ya. Dan ini formulanya ya, x0 ditambah 3/1 sampai fx3. Kemudian hanya sama b min a per per 3 ya, b min a per 3. Hanya adalah b min a per 3 ya, karena dibagi 3 ya. Tadi kan b min a per 2 karena dibagi 2 ya, hanya. Nah, sekarang ini hanya adalah b min a per 3 karena kita bagi dari 4 titik tadi menjadi 3 subselang ya. Ini b min a per 3, b min a per 3, dan b min a per 3. Ya, jadi x0-nya bisa diperoleh dari x0 dan x3-nya kan diketahui ya. X1-nya bisa diperoleh dari x0 ditambah h yang b min a per 3. Ya. Oke, ini adalah Simpson 3. Dan saya rasa ini sudah beres ya. Tadi trapesium, tadi Riemann, trapezoid, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Ya, saya rasa sampai di situ saja untuk hampiran integral kita.
Ada yang ditanyakan untuk keseluruhan perkuliahan? Dari sini cukup Bapak. Ya, kalau begitu silakan direview kembali ya. Terutama mungkin eh, jika ada yang mungkin penasaran dengan bagaimana mendapatkan trapesium, sinus sepertiga yang 3/8 itu ada di buku utama kita ya. Eh, Kuncinya adalah mengintegralkan hasil interpolasi polinom. Ya. Kalau sepertiga itu polinom berderajat 2, kalau 3/8 polinom berderajat 3 seperti itu ya. Biasanya kan kalau kita kan tinggal pakai formulanya saja gitu ya. Dan juga untuk yang tadi ya, untuk yang komposit, terutama untuk yang sinus sepertiga itu mungkin bisa di. Oke, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya rasa mungkin perkuliahan bisa saya akhiri ya. Saya tutup. Selamat sore semua.